Bismillah. Sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. ما بعد، فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Sanusi Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidupnya, senantiasa melindungi beliau dan keluarga. Yang saya hormati dan saya cintai salih semuanya, santri Madrasah Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya, senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan seluruh hadirin kajian rutin Ahad pagi, yang semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di sini dalam rangka kajian Ahad pagi. Insya Allah akan kita mulai lagi pada kesempatan pagi hari. Marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yang akhir. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami menyampaikan pembukaan acara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah tanzil yang insya Allah akan dipimpin oleh anak Bella Wiliansa, dan yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sanusi. Kemudian yang keempat tanya jawab, yang kelima nanti penutup. Untuk mulai acara pada kesempatan pagi hari ini, maka kita baca salat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara kita pada kesempatan pagi hari ini sudah lancar dan mendapatkan kiriman dari Allah SWT. Memasuki acara kedua, yaitu tilawah tanzil yang akan dipimpin dipandu oleh Ananda Ilyasa. Pada beliau kami silakan. Kemarin ada berapa? Mana sepuluh? Nggak separuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. آمن قالوا أنؤمن كما السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة
تجارتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فأولئك التجارة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما ربحت تجارتهم وما مهتدين اللهم ارحمنا بالقرآن جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Anda Ilyasa yang telah memimpin kita semuanya dalam membaca tafsir tilawah yang pada kesempatan pagi hari ini surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 16. Insyaallah untuk pekan depan akan kita lanjutkan untuk Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat ke-17. Kepada Anda Ilyasa, kami silakan kembali ke depan. Hadirin jamaah kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti pada kesempatan pagi hari ini yaitu tausiah yang pada kesempatan pagi hari ini dengan tema tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa dan hati yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Sanusi Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi fataran nufus ala tauhid wa umarha bitazkiyati wa ta'lim wa nahaha an utba'il hawa wa talwiz. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yawmal liqa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal umanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yusma'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita semuanya nikmat. Ya alhamdulillah, hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali menimba ilmu, menuntut ilmu yang semoga sedikit ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini Allah berikan keberkahan dan menjadikannya manfaat dalam kehidupan kita. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita, senantiasa membimbing kita dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, yang pada akhirnya kita harapkan adalah perjumpaan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kajian perdana yang akan kita ikuti, simak bersama, kita belajar bersama, yaitu tentang tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Kenapa kita harus mensucikan jiwa-jiwa kita? Dan dalam hal ini adalah pendidikan yang ada di pondok. Itu adalah prioritas setelah akidah yang lurus, ya, akidah yang benar, yaitu kita ikuti mestinya dengan bersihnya hati, sehatnya hati, sehingga di dalam mengamalkan setiap ilmu yang didapatkan itu kita menjadi ringan. Hati kita mudah di dalam menerima ilmu-ilmu yang datang. Di antara efeknya ketika hati kita suci, hati kita bersih, maka insyaallah ta'ala kita akan mudah di dalam menerima setiap ilmu, menerima setiap nasihat-nasihat, ya, menerima setiap apapun yang datang kepada kita, maka hati kita akan lapang. Hati kita akan mudah menerima. Hati kita akan mudah bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan. Nikmat-nikmat kecil
ya, kita akan bisa syukuri kalau kita hatinya sehat, kalau kita hatinya suci. Ya. Sebaliknya, kita akan peka, ya, peka dengan hal-hal kecil, maksiat-maksiat kecil, dosa-dosa kecil, ya, teguran-teguran kecil dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah tersentuh hatinya. Kaki kita tersandung, misalkan, ya. Mata kita kena gangguan, serangga, misalkan pas naik motor. Dan hal-hal kecil yang kiranya itu mengenai diri kita, maka hati kita secara otomatis akan merespon bahwasannya tidaklah setiap hal yang menimpa kita itu adalah terdapat di sana tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengingatkan kita. Ya, lewat kita tangannya misalkan cuman gatal-gatal saja. Oh, berarti Allah berikan ujian di tangan ini. Ya. Barangkali ada hal yang ingin Allah ingatkan ke kita tentang tangan ini kenapa gatal-gatal. Oh, ternyata masih belum bagus, belum amanah dalam kita menerima nikmat tangan ini. Ya, belum amanah. Ada hal, menyakiti teman kita misalkan. Oh, tangan ini berbuat kerusakan, tanaman-tanaman kita rusaki lewat di mana kita membuang sampah sembarangan. Nah, di sana terdapat banyak hal yang ingin Allah sampaikan ke kita. Akan tetapi ketika hati kita itu tidak bersih, tidak suci, maka di dalam memaknai setiap kejadian yang ada di dunia ini, nggak akan bisa. Tidak akan mampu hati ini menerjemah setiap hal-hal yang ada, yang datang ke dalam diri kita. Maka butuhnya kita mensucikan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita itu. Salah satunya adalah untuk membuat hati kita itu peka. Hati kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah peduli dengan kita yang kemudian diingatkan kita dengan masalah-masalah kecil. Tidak sampai kepada hal-hal besar bagaimana kaum-kaum terdahulu diadab oleh Allah SWT dengan gempa bumi, dengan tsunami, dengan hujan batu, dengan angin lebat dan seterusnya. Azab itu berlaku kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang bersih hatinya, suci hatinya, mencoba untuk membersihkan selalu hati kita, maka insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Allah akan mengingatkan hal-hal kecil yang kita mungkin pernah salah dengan peringatan-peringatan kecil. Apabila kita mau berpikir. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha, yang kalian hafal, ya, yang kita sering dengar ketika imam-imam dalam surat apa, Mas? Yazid Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Ini Allah langsung yang mengabarkan kepada kita. Kalau kita mau membersihkan hati kita lewat kajian-kajian, ya, lewat membaca Al-Quran, tadabbur hadis. Ya. Kemudian kita boleh sekali minta nasihat pada teman kita, pada guru kita, dan seterusnya. Jalan-jalan penelitian itu akan banyak. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Dan hari ini adalah pembukaan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah.
ayat 2, yaitu walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, yaitu Rasul ya, diutus kepada kaum-kaumnya ya, diantaranya adalah tujuannya mensucikan jiwa-jiwa kaum-kaumnya. Tidaklah seorang Rasul itu diutus kepada satu kaum di satu tempat, kecuali di tempat tersebut butuh untuk apa? Disucikan jiwa-jiwa kaumnya itu. Ya. Diutusnya Nabi Musa, diutusnya Nabi Isa, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana itu terdapat kemungkaran, ya. Terdapat kaum-kaum yang belum mampu menata jiwa-jiwa mereka, ya. Belum bisa mensucikan, membersihkan hati-hati mereka, ya. Belum bisa sepenuhnya hati mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diutuslah Rasul-Rasul itu. Ya, maka saya harapkan kalian ini adalah nanti adalah calon-calon para pejuang-pejuang yang akan meneruskan dakwahnya para Rasul, membersihkan hati-hati setiap kaum-kaum masyarakat-masyarakat kita. Ya. Ada di tempat-tempat yang banyak yang akan kalian kunjungi, diantaranya membersihkan hati-hati dari teman-teman kita terdekat dulu, dari keluarga-keluarga kita. Dari apa? Nanti akan kita belajar. Di antaranya penyucian jiwa apa saja yang akan bisa kita pelajari. Ya. Dari 2 ayat Al-Quran di atas, yang cukup insya Allah memberikan kita penguatan bahwasannya pentingnya dari tazkiyatun nafsi. Butuhnya kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, apalagi dalam mendidik. Jangan sampai Qur'annya banyak, ilmunya banyak, ya, kemudian hatinya kotor, masih belum bisa menawan hawa nafsunya. Di antara nanti pokok poin dari tazkiyatun nafs ini adalah bagaimana yang kita pelajari bersama tadi adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs yang sudah kita sering dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Yang hafal angkat tangan. Ada dia. Hadis ini masyhur, terkenal. Bahwasanya dalam jiwa-jiwa setiap manusia, ya, kita, ya, jasad, tubuh, itu ada segumpal darah, ya, segumpal daging, ya, di mana apabila segumpal daging tersebut di dalam jasad itu salahat, baik, bagus, maka salahal jasadu kulluh, maka baguslah. Kulluh itu kan semua dari jasad-jasad yang ada. Ya, jasad yang ada, jasad kalian itu kan bagus seluruhnya.
Itu yang mempengaruhi siapa? Hanya segumpal tadi. Mudghah. Dijelaskan berikutnya wa idza fasada. Tapi apabila dia buruk, ya segumpal daging itu buruk, kotor, rusak, maka apa? Fasadal jasadu kullu. Maka seluruh jasadnya itu akan rusak, akan kotor, akan buruk. Ala wahyal, maka ketahuilah segumpal daging, segumpal darah itu adalah hati. Maka pengaruhnya luar biasa. Hati kita yang hanya segumpal itu bisa berpengaruh kepada seluruh tubuh. Hatinya bagus, maka matanya akan memandang hal-hal yang, telinganya akan mendengar hal-hal yang baik, mulutnya akan berbicara hal-hal yang bersih, tangannya akan bergerak kepada perbuatan-perbuatan baik, kakinya tidak akan melangkahkan ke tempat-tempat yang buruk. Hatinya ketika sudah bersih, maka seluruh jasadnya insya Allah Ta'ala akan bersih. Sebaliknya, hatinya akan buruk, seluruh jasadnya akan buruk juga, walaupun tampaknya baik. Ya, kadang begitu. Bisa jadi mengelabui manusia. Hatinya buruk, perbuatannya buruk, ditampakkannya dalam wujud baik. Tapi Allah nggak akan apa? Nggak akan pernah tidur. Allah akan selalu melihat. Kalau tampaknya di depan manusia baik, di depan ustadznya baik, ya, di depan orang tuanya baik, tapi ketika memang hatinya buruk, ya, Allah dan malaikatnya akan senantiasa mencatat keburukan-keburukan itu. Ya, gak penting di depan manusia kita baik, tapi ketika sendiri kita buruk. Ya kan? Gak penting di depan ustadznya baik, tapi begitu di asrama nggak ada ustadznya apa? Kacau. Itu pengaruhnya dari hatinya yang kecil di sini. Ikhlas nggak di dalam menjalankan setiap peraturan, setiap kebaikan, setiap ibadah. Ya, itu lahir betul-betul dari hati kita sendiri, atau masih dorongan pengen dipuji oleh orang lah, orang lain. Kita sholat ke masjid, kita baca Al-Quran, ya, dan seterusnya. Maka ketika itu muncul dari hati kita yang benar-benar menginginkan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itulah ya dikabarkan oleh Allah beruntung qad aflaha man zakka.